Selamat sore teman-teman. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Saya Miftahul Famsa. Selamat datang kembali di kanal YouTube pribadi saya, Om Bal-Balan. Kali ini Om Bal-Balan akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelatih hebat Indonesia, Pak Rahmat Darmawan. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga. Pak, ini maaf ini Pak mengganggu waktunya nih. Saya harus bertamu ke rumahnya Pak Rahmat ini. Enaknya jangan panggil Pak ya. Siap, siap. Panggil Ko saya, main ketua Arnom. Iya. Siap. Oke Pak. Pak Rahmat, oh ya teman-teman, ini kan kita mau ngomongkan soal perjalanan Pak Rahmat di dunia kepelatihan. Oh ya, jangan manggil Pak katanya. Coach Rahmat di dunia kepelatihan. Kebetulan saya ngerasa ada sesuatu yang apa ya? Dalam 2 musim terakhir ini ada sedikit hal yang jauh berbeda dari perjalanan Pak Rahmat sebelumnya. Nah, sepulang dari Malaysia, beliau menemui hal-hal yang rasanya aneh dalam hidupnya ini. Nah, kita mau tanya-tanya soal itu. Nah, iya Pak Rahmat, jadi setelah pulang dari Malaysia 2 musim terakhir, Pak Rahmat mendapati hal yang sangat tidak menyenangkan dalam karir kepelatihan di Sriwijaya, Mitra Kukar dan Tira Persikabo. Kalau Pak Rahmat melihat peristiwa itu sendiri seperti apa Pak? Ya, saya melihat ada satu hal yang memang akan mungkin dialami oleh setiap pelatih, ya, bahwa dia akan mengalami satu masa, ya, akan mengalami sesuatu siklus atau mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan dalam karirnya. Dan saya, alhamdulillah, saya merasakan semua dalam satu lingkaran. Kalau saya bilang lingkaran siklus itu, ya, dan mulai dari saya pernah merasakan menjadi juara sampai dengan kemarin agak shock juga ketika menangani satu klub itu terdegradasi. Jadi memang selepas saya kembali dari Malaysia, saya memang waktu itu menangani Sriwijaya FC dengan target cukup tinggi ya waktu itu, bahwa paling tidak kita harus ada di 3 besar, dan itu semua di luar rencana, di luar perhitungan, dan di luar dalam tanda kutip di luar nalar saya, karena tim ini sedang solid luar biasa. Tim ada di papan atas, menyisakan 4 pertandingan, dan kalau kita waktu itu bisa memetik 7 poin dari 4 pertandingan terakhir, kita akan menjadi juara putaran pertama. Tiba-tiba saya bilang Prahara nih, tiba-tiba Prahara datang, pap, kita ada apa sebenarnya Pak di Sriwijaya itu Pak? Ya, saya tidak tahu persis ya. Yang pasti ketika menjelang pertandingan sisa 4 terakhir, kita akan melawan Persija waktu itu. Pagi hari saya seperti biasa cek pemain melalui dokter, ya. Kemudian saya akan dokter akan bikin report ke saya untuk saya meeting dengan pelatih. Ketika kita cek, pemain nggak ada. Ada 9 pemain tidak ada. Dan waktu itu saya memang kaget loh, 9 pemain kemana? Ternyata mereka ada bertemu dengan pengurus klub di satu tempat. Kemudian saya telepon pemain, menjawab, coach, kita dalam proses negosiasi dengan manajemen untuk kita dipinjamkan ke klub lain. Ini sore mau main lawan Persija waktu itu. Wah, saya kaget loh, saya nggak dengar gitu loh. Lalu saya tanyakan sama manajemen, lu kenapa kok begini? Kenapa saya sebagai pelatih tidak tahu case ini? Ternyata saya tidak diberitahu karena saya sendiri bagian dari yang akan dilepas oleh klub. Jadi itu cerita yang oke lah, lama lah. Akhirnya saya juga kaget, wah begini ada apa sebenarnya gitu. Ya saya tidak berusaha untuk mendalami kenapa dan apa sebabnya. Ternyata memang waktu itu klub mengambil kebijakan rasionalisasi tentang budget klub, ya, dan
Kemudian pemain-pemain dengan kita staf pelatih yang mereka anggap punya budget terbesar membebani klub dilepas gitu. Itu yang waktu itu disampaikan kepada kami gitu loh. Padahal awalnya ini sangat menjanjikan, Pak ya. Oh iya, sangat menjanjikan karena waktu saya sebetulnya tidak bersedia di awal-awal itu ya, karena banyak isu yang berkembang, awas coach ini ada hanya untuk kepentingan politik dan sebagainya. Itu yang membuat saya ragu waktu itu, bimbang. Tapi kemudian manajemen menawari saya kontrak langsung 2 tahun dan mengatakan tidak ada kaitannya dengan politik, makanya kita berani kontrak 2 tahun. Itulah yang membuat saya waktu itu menerima itu. Dan ya bahkan saya pun kaget ketika dalam proses negosiasi pemain-pemain jadi mahal-mahal sekali ya. Oh iya. Dapat Konate, Hamka. Ya, saya tidak tahu gitu. Dalam proses negosiasinya yang saya dengar tidak ada tawar-menawar, artinya tidak mau menawar harga. Begitu pemain nyodorkan harga segini langsung deal gitu, Pak. Yang saya dengar seperti itu. Karena kebetulan saya waktu itu berada di satu hotel yang saya duduk semeja dengan beberapa pemain yang akan dinegosiasi nggak jauh dari kita gitu. Ya, saya dengar seperti itu. Nah, artinya sebetulnya tim ini menjanjikan secara finance, secara seluruhan, karena memang saya tahu dan saya punya pengalaman cukup lama dengan Sriwijaya FC, komitmen pengurus dan sebagainya. Jadi saya tidak menyangka, tapi sekali lagi perjalanan bisa macam-macam. Faktor seorang pelatih akan diberikan apresiasi atau akan menjadi orang yang terhukum juga bisa anytime ya. Bisa hari ini kita di atas, tiba-tiba kita hari ini di bawah. Kita harus siap dan alhamdulillah akhirnya waktu itu dengan segala hal yang sulit saya lewati masa-masa untuk menyelesaikan masalah dengan pemain yang akan hengkang, kemudian saya sudah keluar ditarik lagi ke dalam untuk jangan pergi, tapi kemudian saya memutuskan kita berunding untuk ya sudahlah kita sudahi karena memang sudah tidak sejalan lagi. Buat saya itu sesuatu yang biasa dan saya sebagai profesional tentu saya menghargai Sriwijaya FC sudah memberikan yang terbaik buat kita dan kita sudah bersepakat untuk menyudahi kerjasama yang masih bersisa 1,5 tahun sebetulnya ketika itu, dan akhirnya itulah bahwa rencana kita ingin membawa tim Sriwijaya FC menjadi yang terbaik ya di kompetisi 2018 waktu itu harus terhenti karena kita harus mengalami situasi dengan kebijakan klub yang merasionalisasi budgeting tim. Tapi terus kemudian pilihan di Mitra Kukar ini, Pak, dan ya ini jadi anomali jadi karirnya Pak Rahmat. Jadi Mitra Kukar akhirnya Pak Rahmat merasakan degradasi. Ya itu tadi apa juga yang terjadi di Mitra Kukar dan Pak Rahmat merasakan saya terdegradasi. Menyikapinya itu, Pak? Jadi ya sekali lagi balik kepada yang dinamakan takdir. Saya sangat percaya itu karena saya seorang Muslim dan saya yakinnya itu sesuatu mungkin peringatan buat saya, satu warning untuk saya dan satu ujian untuk saya. Setelah lepas saya dengan Sriwijaya FC, dalam hati saya waktu itu sebenarnya saya tidak ingin memegang klub dulu. Iya. Mau istirahat. Karena memang saya shock. Itu shock karena seperti tidak percaya gitu loh. Ini tim sudah susah payah kita bangun, tim sudah menjadi solid, tim menjadi kuat dan menunggu waktu saja gitu loh untuk kita ini bisa meraih prestasi. Tapi harus seperti itu yang buat saya betul-betul shock ya. Shock sekali ketika itu. Nah saya setengah nggak percaya. Nah tapi akhirnya ada 2 tawaran klub waktu itu. Ya salah satunya dengan Mitra Kukar. Dan sekali lagi memang takdir. Ketika saya bicara dengan Mitra Kukar, ya malam itu di satu restoran di Jakarta Selatan, ya tepatnya di Citos. Pada saat saya melangkah keluar dari restoran itu,
Ada satu klub telepon saya dan klub itu ada di Jawa Timur. Telepon saya, itu saya bilang, oh ini nggak jodoh saya di Mitra. Nah, Kalau kenapa? boleh tahu Pak, klub yang di Jawa Timur? Saya sih rasanya sih Persebaya, karena masa-masa itu juga Persebaya butuh Saya klub. nggak mau komentar dulu. Yang pasti, kenapa ya? Ini bagian dari perjalanan yang harus saya alami. Oke, kenapa saya harus segera mendapatkan klub waktu itu, Mas? Kenapa saya tidak meyakinkan diri saya untuk istirahat? Karena saya sedang mengikuti kursus Pro License. Di mana kursus Pro License itu setiap pelatih punya kewajiban untuk dia melatih. Iya. Untuk dia memegang tim. Minimal dia memegang akademi. Jadi karena saya masih punya potensi untuk memegang satu klub dan ada tawaran, akhirnya saya ambil. Saya ambillah tawaran itu dengan Mitra Kukar dengan segala challenge ya. Iya. Dengan segala tantangan. Kenapa segala tantangan? Pertama, tidak ada waktu lagi untuk merubah pemain atau mengganti pemain karena memang sudah hampir transfer window tutup dan tidak ada pemain-pemain yang siap lokal untuk dibeli karena semuanya sudah punya klub masing-masing. Itu yang risiko kedua yang saya ambil adalah waktu itu ada jeda menjelang berlangsungnya kompetisi putaran kedua itu sebenarnya cukup lama, 1 bulan. Iya. 1 bulan atau tepatnya 5 minggu karena di situ ada break pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Sebetulnya itu satu waktu yang ideal untuk saya bisa beradaptasi dengan pemain. Tapi adaptasi itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena saya hanya meninggalkan program latihan kepada asisten pelatih yang lama, karena saya harus mengikuti kursus Pro License yang justru ketika beri kompetisi saya aktif sekali dan hampir 1 bulan praktis saya ada bersama Pro License di kalau nggak salah di pertemuan atau sesi yang ketiga waktu itu kebetulan ada di Bogor dengan di Bandung. Nah, sehingga praktis saya nggak bisa bersama. Nah, proses inilah yang kemudian terjadi antara saya dengan Mitra Kukar. Ya, satu sisi memang saya tidak akan melemparkan kesalahan ini pada siapapun, saya tetap mengambil tanggung jawab. Akhirnya proses adaptasi yang terjadi pada saat kompetisi itu berjalan. Nah, itulah yang membuat saya sedikit kesulitan ya untuk bisa cepat ya membangun chemistry, kemudian membangun kesepahaman di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan sistem of play, dengan karakter of play gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama tahu sampai dengan endingnya kompetisi kita memang rawan sekali ada di zona degradasi dan akhirnya di pertandingan terakhir kita harus menerima satu situasi yang sulit. Nah, di ya. pertandingan terakhir itu kan ya yang saya kenal selama ini, yang saya lihat itu Pak Rahmat itu bukan sosok pelatih yang meledak-ledak. Bukan yang emosional, selalu bisa menahan diri ya. Betul. Tapi di pertandingan terakhir itu ya semua yang lihat pertandingan bisa menyaksikan bahwa Pak Rahmat emosional sekali. Ya kalau secara awam sih ada sesuatu yang janggal di pertandingan itu ya dengan wasit. Tapi kalau Pak Rahmat sendiri kok rasa-rasanya tidak seperti Pak Rahmat biasanya sampai meledak-meledak. Ya, saya lebih menyikapi bahwa itu bagian hal penting dalam perjalanan karir saya. Kalau selama ini saya mungkin sering menunggu momen pada saat contoh SEA Games final gitu loh. Saya bisa mengendalikan diri walaupun keinginan saya untuk menang ya atau di beberapa klip itu. Tapi ini kalau saya kalah saya degradasi. Oh iya. Ya, ini jadi mungkin buat saya juga suatu pelajaran juga untuk harus seperti apa bersikap dan sebagainya. Tapi memang dalam pertandingan tersebut hal yang biasa saya lihat juga dalam keseharian sering dalam pertandingan buat saya menjadi sangat sensitif ya. Karena itu tadi faktor bahwa ini kalau tim saya kalah nih degradasi gitu. Dan ya faktanya memang seperti itu ya, kita harus mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip kurang menggembirakan di pertandingan itu. Tapi inilah sepak bola, kadang kita ada dalam tanda kutip diuntungkan oleh keputusan, kadang kita juga dirugikan oleh sebuah keputusan. Ini bisa terjadi di mana saja dan sekarang tinggal bagaimana saya belajar untuk bisa terus wise dalam dua situasi itu. Tapi Pak, ketika
ya katakanlah Ya. Pak Rahmat saya juara, bahkan di Liga juara 2 kali bersama Persipura dan Sriwijaya, di Copa juga juara bersama Sriwijaya. Ketika akhirnya saya merasakan degradasi, yang hal terpenting yang direnungkan Pak Rahmat di momen-momen itu Pak, sebelum akhirnya melatih kembali di Tirakabu, di momen-momen itu yang dilakukan Pak Rahmat apa itu? Kebetulan momen itu agak cepat hilang, karena kenapa, saya setelah selesai pertandingan terakhir itu seminggu kemudian saya sudah ikut kursus. Nah, tapi jujur di dalam kursus yang saya ikuti, lanjutan kursus ProLice yang saya ikuti di Jogja waktu itu, saya sedikit kurang bisa konsentrasi. Saya cerita sama sahabat saya di sebelah kiri kanan saya yang duduk, nggak tahu kenapa pikiran saya masih ada di pertandingan terakhir ketika kita melawan Persija Jakarta. Nggak tahu, saya sulit sekali karena ini sebuah momen yang sulit buat saya, karena saya gagal menyelamatkan satu tim yang saya masuk di putaran kedua untuk bisa eksis. Ini pengalaman saya masuk di klub putaran kedua, Mas Mita. Ketika saya dengan Pelita Jaya waktu itu kebalikannya. Kita dari ranking 17, alhamdulillah kita bisa rebound dan kita ada di papan atas ya waktu putaran keduanya. Tapi ini sebaliknya, saya gagal untuk bisa membuat situasi ini. Itu yang menjadi bahan renungan buat saya, apa yang saya kurang. Akhirnya saya mengatakan bahwa setiap kita mau membangun tim memang dibutuhkan masa persiapan. Itu Nggak bisa instan Pak ya? nggak bisa. Jadi saya yang salah, sekali lagi saya salah. Saya salahnya bahwa saya tidak bersama pemain Mitra Kukar ketika ada masa 1 bulan jeda kompetisi di SEA Games, Asian Games maksud saya. Dan itu harusnya bisa saya manfaatkan. Tapi karena ada kesibukan lain. Dan sebetulnya waktu itu saya sudah mengusulkan untuk saya ambil satu asisten pelatih untuk yang sudah mengerti dengan karakternya Pak Rahmat. Ya. Tapi memang kita juga nggak bisa maksa klub waktu itu, karena memang klub juga tentu punya permasalahan yang berbeda. Nah, melangkah ke musim berikutnya juga ini nggak menyenangkan lagi Pak ya. Sebenarnya di putaran pertama putaran pertama dominan Tirakabu bersama Pak Rahmat. Betul. Itu bahkan kalau tidak salah ingat saya, Tirakabu bersama Pak Rahmat itu di putaran pertama sempat menang 3 kali kalau nggak salah di luar kandang, lawan Arema, lawan Barito, lawan PSIS Semarang, dan lawan Persebaya juga seri di Surabaya. Cuma setelah pekan keberapa? Pekan ke-16 yang pasti 13 pertandingan kita nggak kalah waktu itu. Iya, nggak kalah. Setelah itu, setelah kalah dari Persela 6-1, betul. 16 pertandingan berturut-turut, betul, nggak bisa menang. Apa Pak yang terjadi di tim itu Pak? Jadi ketika pertandingan yang ke-12, ya, pertandingan ke-12, saya dipanggil oleh manajemen Tirakabu untuk melakukan evaluasi menjelang putaran kedua. Sambil kita bicara di putaran hasil di putaran yang sudah kita lewati, putaran pertama. Ada satu direktur waktu itu, saya ingat sekali, menanyakan kepada saya, "Coach, kenapa dalam pertandingan yang coach lakukan ini, coach hanya memainkan pemainnya itu saja?" Ya, hanya ada 14 pemain yang saya mainkan, atau 15 pemain yang memang reguler menjadi starter di tim saya. Waktu itu jawaban saya pun masih ingat juga di forum itu, saya katakan, kalau saya melakukan rotasi kemarin, mungkin hasilnya tidak seperti ini. Karena kenapa? Karena saya tahu bahwa skuad saya ini memang tidak ditargetkan untuk, waktu itu belum ditargetkan untuk ada di papan atas. Ya, saya ditargetkan antara 6 sampai 10. 6 sampai 10 itu target kepada saya waktu itu. Nah, buat saya waktu itu bisa menerima dengan kondisi pemain yang ada. Saya pikir cukup kalau memang targetnya seperti itu. Nah, waktu itu memang kita betul-betul mampu menjalankan skema main dengan baik. Nah, kemudian di tengah perjalanan, di pertandingan yang ke-14, kita mulai 3 pemain kita
dipanggil Tim nasional. Timnas 23, 3 pemain kita dipanggil Timnas senior. Ya waktu itu ada Osasaha, ada Lestaluhu, kemudian ada Manahati Lestusen. Di tim 23 Andi Setio, Suyono sama Rifat Marasabesi. Ya, terakhir ada Angga Saputra kiper. Nah, itu kita mulai sedikit terkendala. Kenapa? Karena memang jujur pertama di awal musim kita harus mengakomodir 4 asli pemain Bogor. Yang berikutnya harus mengakomodir usia 23 sebanyak 7 orang. Nah, inilah semuanya yang saya maksimalkan untuk menghadapi kompetisi ini gitu. Tapi ini bagian dari target yang memang waktu itu dengan manajemen. Nah, akhirnya berjalan, ucapan saya terbukti ya bahwa ketika kita harus merotasi terlalu banyak pemain, kualitasnya sudah terlalu berbeda, ya, jomplang ya Pak? Iya, itu yang terjadi. Nah, ketika pertandingan yang ke-14 kita kalah, pertandingan ke-15 ya, lebih sulit lagi buat saya. Kenapa? Karena ada satu event yang harus diikuti oleh para pemain-pemain kami. Apa itu? Piala Panglima. Karena mereka adalah pemain-pemain dari kesatuan, dari ada Angkatan Darat, ada Angkatan Udara. Dan ini yang harus kita juga tidak bisa mereka. Dihindari ya? Iya, hindari. Itu reguler mereka tahun sebelumnya juga demikian. Nah, kemudian kita berikan beberapa pemain itu. Bahkan ketika mau menghadapi Lamongan itu, saya ingat latihan saya hanya diikuti oleh 7 pemain. 7 pemain. Karena yang ke Timnas 23 dan ke Timnas senior, kemudian ada yang ke Piala Panglima. Nah, hebatnya lagi programnya berbeda. Ini yang mungkin buat pelatih, nggak ada masalah kan mereka sama-sama berlatih. Oh, beda. Kalau beban latihan yang diberikan berbeda, impact-nya akan berbeda. Kita in session, kita hanya memaintain apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita buat. Sementara di preparation, seperti PES untuk menghadapi Piala Panglima, itu pasti latihan fisik. Sehari latihannya udah 2 kali dan keras. Nah, balik, kemudian kita kumpul ketemu di Gresik mau lawan Lamongan. Nah, itulah. Saya komplit dengan pemain saya itu ketemunya di Gresik. Ada yang naik bus ya, dengan bus dari ada yang nyusul naik pesawat ya, dan itu kita ketemu di sana lawan Lamongan. Yang ada saya melihat ada sesuatu yang jauh berbeda karena pemain tidak lagi bisa challenge loncat, mungkin hanya main 15-20 menit setelah itu habis tenaganya. Usut punya usut ya, latihannya berbeda sudah. Berbeda, latihannya 2 kali 1 hari, dan itu sangat menyulitkan walaupun kita waktu itu juga tidak banyak mengganti pemain karena ada beberapa pemain yang sudah kembali lagi, tapi tetap mengganggu kebugaran fisik. Dan itulah komplit derita kita, kalah telak melawan Lamongan, dan tidak hanya dari sisi kondisi fisik yang jatuh, tapi juga mental waktu itu sempat jatuh ya, karena kita selama ini nggak pernah harus menerima kekalahan. Kalah saja jarang. Kalah saja baru dengan Bali United waktu itu kan. Oh iya, sama Bali baru dari Bali United, selebihnya kita nggak kalah telak. Sudah itu sedikit drop. Nah, tapi tetap saya sulit mengatasi kondisi itu, bukan soal saya tidak bisa membangun mental, tapi sekali lagi merotasi pemain dengan yang mereka masih terpanggil ke tim nasional. Itu sampai ending kan kita selalu nggak pernah komplit. Ditambah prahara ketika harus kehilangan secara permanen 2 pemain di pertandingan pertama putaran kedua. Lestusen dinyatakan oleh dokter harus operasi, kemudian Loris Arnold andalan kita juga sama, dia harus operasi. Nah, hilang 2 pemain ditambah beberapa pemain di timnas, itulah yang membuat akhirnya kita sulit untuk mengatasi kondisi ini. Tapi saya terus punya keyakinan tim ini bisa berkembang dengan pemain-pemain muda yang sudah mulai juga sering saya mainkan beberapa pertandingan walaupun kalah, tapi mereka menunjukkan kemajuan sampai pada suatu hari kita main terakhir di Kalteng Putra,
kita memang kalah, tapi kita mendominasi permainan, kita menciptakan banyak peluang hari itu. Saya pikir ini tim yang masih bisa kita jaga sampai dengan 4 pertandingan terakhir kita, dan saya masih yakin bisa merealisasikan target klub untuk ada di seperti yang diinginkan. Yang ditargetkan. Ya, ternyata saya kembali dari Kalteng, ada evaluasi, saya diminta untuk menyelesaikan pekerjaan saya, yaitu pertama kali juga yang kedua kali berturut-turut di 2018 dan 2019 saya harus mengakhiri karir bersama sebuah klub dan tidak sampai tuntas. Dan ya sangat berat nih. Oh berat ya, berat. Tapi buat saya sekali lagi, saya selalu percaya dengan yang tadi saya sampaikan. Yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya dengan semampu dan sekuat dan sebisa saya, dengan saya tidak menghilangkan norma-norma kepelatihan dan menjaga profesionalitas kepelatihan saya. Dan buat saya selanjutnya yaitu bahwa perjalanan hidup memang harus saya terima seperti itu. Ini ngomongnya berat terus di 2 musim terakhir. Kita ngomong ini Pak, beralih ke sesuatu yang prestisius buat Pak Rahmat, dan yang membanggakan buat Pak Rahmat itu justru terjadi di Sriwijaya yang kemarin sempat ada prahara bahwa Pak Rahmat memperoleh banyak gelar juara di Sriwijaya. Cuma ini yang selalu jadi pertanyaan di hati saya Pak, karena 3 kali final ya. Dulu ada final ya. Liga Indonesia musim 2007 ketika final Sriwijaya PSMS Medan tanpa penonton. Lalu Kopa yang di Palembang ketika Kopa yang Sriwijaya Persipura yang Persipura mundur 2008. Ya. Lalu final Kopa di Solo ya. Sriwijaya Arema. Ini menarik rasanya kok. Perjalanan finalnya Sriwijaya penuh kontroversi Pak. Kalau Pak Rahmat melihatnya seperti itu atau enggak Pak? Ya, kalau saya melihat yang pertama kita menjuarai kompetisi divisi utama 2007 dengan menjuarai Copa 2007, itu memang semua orang akan bilang unpredictable karena tim saya pun saya ditargetkan hanya waktu itu untuk kita tetap ada di divisi 1 gitu loh. Kita tidak neko-neko karena memang pertama saya dengan Sriwijaya dan skuad Sriwijaya waktu itu saya merekrut atau mempertahankan pemain-pemain muda mereka. Kemudian saya merekrut pemain-pemain yang dianggap sudah uzur, ya seperti Karis Yulianto, Isnan Ali. Dulu kan ngapain numpuk pemain, ditambah dulu rekrutmen saya terhadap Renato Elias tetap bertahan dengan usia 40 tahun. Kemudian merekrut Kayamba yang usia sudah 34 tahun. Waktu itu memang dianggap aneh gitu ya. Tapi itulah situasi yang kita buat dan akhirnya kita sukses sampai mencapai dengan babak final. Kalau menurut saya itu itu perjuangan yang luar biasa dari para pemain ya. Menurut saya tidak ada satu kontroversi apapun di dalam final sampai kita ada di final. Proses dari awal sudah kita ikuti bagaimana kita bisa menjadi runner up di putaran pertama di bawah Persib Bandung. Kemudian putaran kedua kita menjuarai grup kita, kemudian kita masuk babak 8 besar, mulai dari di Kediri yang rusuh, kemudian dipindah ke Sidoarjo. Ya, semua kita melewati lawan-lawan yang nggak mudah, dan itu buat saya sebuah perjalanan panjang dan nggak ada hal yang harus di tanda kutip menjadi kontroversi. Kontroversinya hanya karena final itu akan digelar di Jakarta, tapi izin waktu itu tidak keluar ya oleh kepolisian karena mendekati pemilu. Nah itulah kemudian sempat dipindahkan dipindah ke Malaysia. Enggak, itu mungkin hanya guyon ya. Guyonnya Pak Menteri waktu itu akhirnya kita main di Bandung. Kontroversinya hanya soal tidak ada penonton. Iya.